Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum belajar, jangan lupa kalian sholat duha terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu Vivi Ayenia. Hari ini kita akan belajar tema 2 mengenai selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pembelajaran 1-3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati, menjelaskan manfaat energi matahari, air, dan angin dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya, memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, dan yang terakhir menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Alangkah lebih baiknya sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sekarang kita akan mengamati gambar berikut. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Kalian coba amati terlebih dahulu ya gambarnya. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan seorang ibu yang menjemur pakaian dengan manfaat panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruangan terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan lalu mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaan nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Nah, jawabannya mengeringkan pakaian. Alasannya matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Sinar matahari untuk fotosintesis. Dari proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang akan dihirup oleh manusia. Sinar matahari pagi juga bermanfaat untuk berjemur atau menghangatkan tubuh, apalagi untuk balita agar bayi mampu memperoleh vitamin D dan sinar matahari pagi. Nah, yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Yo, ada tidak? Nah, jawabannya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya, sehingga mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Itu ya manfaat lain dari pemanfaatan sumber energi matahari. Nah, matahari ya, ini gambar matahari ketika dipantau. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Sekarang Ibu akan membahas mengenai contoh manfaat energi sebagai sumber energi. Tadi sudah Ibu sebutkan beberapa, sekarang Ibu akan membahas kembali ya. Nah, di sini manfaatnya yaitu panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Contohnya yaitu mengeringkan baju, mengeringkan ikan asin, dan banyak lagi. Selain contoh tadi, ada juga panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air sehingga terjadinya perubahan cuaca seperti mendung,
panas, hujan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, manfaat dari matahari yaitu cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Ada juga cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Setelah tadi kita membahas mengenai manfaat sumber energi matahari, nah, sekarang kita akan membuat peta pikirannya. Di sini ada energi mataharinya. Lalu manfaatnya tadi bisa menerangi bumi, terjadinya siang dan malam, berperan proses terjadinya awan, sumber energi panel surya, berperan untuk fotosintesis, dan terjadinya siklus perputaran air. Itu juga ada contoh lain dari bentuk peta pikiran manfaat energi matahari. Selanjutnya, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung juga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, ini merupakan contoh gambar ketika jagung sedang dibakar untuk dijual. Nah, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yaitu apabila permintaan jagung tinggi, maka stok persediaan jagung akan segera atau cepat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan dan harga jagung akan naik. Lalu apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yaitu meningkatkan ketersediaan stok jagung dengan memperluas lahan, meningkatkan produksi pertanian jagung dan yang ada di Indonesia. Kedua yaitu pemerintah melakukan impor jagung dari negara lain. Di sini selanjutnya ada pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung punya banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sumber daya alam. Di sini sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Selanjutnya, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Nah, ini termasuk ke dalam tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang sangat terbatas. Untuk menghasilkannya pun cukup lama, seperti minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir angin. Nah, kita telah membaca tadi sebelumnya
Maka tuliskan manfaat dari air itu sendiri apa aja. Tadi ada minum, bermanfaat untuk minum, mandi, berwudu, bisa untuk mencuci, menyiram tanaman, memasak, olahraga renang, dan memelihara ikan. Masih banyak lagi ya manfaatnya. Setelah kalian mengetahui mengenai manfaat air, maka di sini kalian juga harus mengetahui mengenai hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita akan bahas mengenai air ya, untuk berbagai keperluan. Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Pertama, hak mendapat air bersih, hak mendapat aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang terakhir, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Selain hak, ada pun kewajiban yang harus kita laksanakan dalam pemanfaatan air. Tapi sebelumnya, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun kewajibannya yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air yang jika sudah tidak berguna, tidak mencemari air dengan limbah. Setelah kita memahami mengenai hak dan kewajiban, maka kita harus melakukan apa sesuai aturan yang berlaku. Berikutnya, sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Ada yang tahu tidak? Selanjutnya kita saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Energi angin. Nah, kincir angin dapat bergerak karena adanya angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Nah, energi gerak berubah menjadi energi listrik. Nah, itu beberapa materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian boleh tanyakan kepada guru kalian masing-masing, boleh via chat atau via Zoom Meet. Selanjutnya ada pun tugas untuk hari ini, yaitu kalian buatlah peta pikiran sekreatif dan semenarik mungkin dari manfaat air untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kerjakan latihan yang ada di buku paket tema 2 halaman 15. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.